Larangan ekspor nikel berbuntut gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di World Trade Organization alias WTO atau WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan kemungkinan Indonesia akan kalah dalam gugatan ini. Namun tanpa gentar, Presiden mengatakan akan tetap pada pendiriannya melarang ekspor nikel mentah, bahkan dalam waktu dekat akan diikuti dengan timah dan bauksit. Nikel, Jokowi santai hadapi kekalahan gugatan di WTO karena ditulis oleh Erika Ebener. Saya sampaikan kemarin waktu di G20, kita ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka. Silakan, kita terbuka, kita ini tidak tertutup. Silakan. Kalau ingin nikel, silakan, tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia, bawa industrinya ke Indonesia, bawa teknologinya ke Indonesia. Pertanggal 1 Januari 2020 lalu, Jokowi mengejutkan dunia dengan kebijakannya atas pelarangan ekspor biji nikel. Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Sejak kebijakan ini dibuat, ekspor atas besi baja meningkat pesat. Jokowi mengatakan ekspor besi baja dalam paruh pertama tahun ini telah menembus 10,5 miliar US dollar atau sekitar 152 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.500 rupiah per US dollar saat itu. Namun kebijakan Jokowi yang cukup menguntungkan perekonomian nasional ini ditanggap sinis oleh negara-negara Uni Eropa. Walhasil, tanpa pakai waktu lama, Uni Eropa yang saat itu hanya mengimpor biji nikel sebanyak 2% saja, mengajukan gugatan lewat World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Apa komentar Jokowi atas gugatan Uni Eropa itu? Kebijakan kita mengenai hilirisasi ini akan kita teruskan. Kalau kita stop nikel biji, nikel stop. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa. Silahkan, nggak apa-apa. Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok. Silahkan, ungkapnya dengan santai. Kebijakan pelarangan kekayaan alam Indonesia ini bukan tanpa alasan. Berpuluh tahun sudah Indonesia dibodohi negara-negara Eropa karena selalu menjual sumber alamnya dalam bentuk bahan mentah. Kemudian sumber alam yang dijual dalam bentuk mentah tadi masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk impor barang jadi dengan harga yang jauh lebih mahal dari bahan mentah tentu saja. Analoginya begini. Kamu punya sawah lalu panen, dan kamu jual padimu dalam bentuk gabah dengan harga misalnya Rp3.000 per kilogram. Untuk makan kamu perlu beras dan kamu beli beras dari orang yang kemarin membeli gabahmu seharga Rp11.000 per kilogram. Kemudian kamu berpikir, kenapa nggak kita olah sendiri gabah jadi beras? Kalau orang itu mau beli, ya beli beras lah. Kita kasih harga Rp9.000 per kilo, biar kalau dia mau jual lagi masih untung Rp2.000 per kilo. Seperti itu pemikiran Jokowi atas nikel Indonesia. Uni Eropa tidak suka dengan keputusan Jokowi yang tidak mau lagi menjual nikel mentah kepada mereka. Lalu gugatan pun dilayangkan.
Dan hari ini, gugatan Uni Eropa atas nikel kita ternyata memenangkan Uni Eropa. Jokowi dinyatakan kalah. Hasil kekalahan tersebut dituangkan dalam hasil putusan sengketa DS 592 terkait final panel report yang keluar pada tanggal 17 Oktober 2022 yang isinya adalah memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11.2 dalam kurung A dan 20 dalam kurung D GATT 1994. Namun keputusan panel tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap karena pemerintahan Indonesia masih memiliki upaya hukum berikutnya, yaitu melakukan banding. Jika Jokowi tak melakukan banding atas keputusan WTO tersebut, maka Indonesia akan dibebani hukuman membayar kerugian yang nilainya tidak sedikit, di samping harus membuka kembali ekspor nikel ke Uni Eropa seperti 1. Akan menimbulkan kekhawatiran investor, terutama pada prospek pembangunan pabrik pengolahan biji nikel atau smelter. 2. Indonesia harus membayar ganti rugi terhadap kehilangan potensi impor di negara Eropa. 3. Seluruh regulasi dari pemerintah juga wajib diubah sesuai keputusan WTO. 4. Keputusan final akan mengikat dan tidak boleh mengajukan banding lagi. Tapi bukan Jokowi kalau hanya berpangku tangan menerima kekalahan gugatan atas barang milik Indonesia sendiri. Selain Jokowi mengajukan banding atas putusan tersebut, Jokowi juga mulai mempersiapkan aturan pengenaan pajak ekspor untuk komoditas nikel yang ditujukan untuk bea keluar produk hilirisasi nikel pig iron atau NPI dan ferronikel atau FENI. Ini adalah persiapan yang sangat bagus jika keputusan banding akhirnya akan memenangkan Uni Eropa. Selain itu, selama proses banding ini berjalan, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body atau DSB memiliki kekuatan hukum tetap. Sebelum ekspor nikel ini dilarang, ekspor biji nikel hanya mencapai 1,1 miliar US dollar pada 2019. Dan selama pelarangan ekspor nikel ini diberlakukan pada Januari 2020, Indonesia meraup keuntungan yang cukup lumayan besar. Sejak tahun 2020, data menunjukkan nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan. Sepanjang Januari sampai dengan Agustus 2022, ekspor komoditas turunan nikel dan barang side produknya mencapai 3,6 miliar US dollar. Naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai 1,3 miliar US dollar. Nilai ekspor tahun 2022 ini juga jauh dibandingkan pada 2020 yang sebesar 808 juta US dollar. Ekspor turunan lainnya yaitu ferronikel juga terus menanjak. Total nilai ekspor selama 8 bulan tahun ini mencapai 8,76 miliar US dollar, naik hampir 2 kali lipat dibandingkan 2020 sebesar 4,74 miliar US dollar. Dan tak hanya nikel, Jokowi juga membuat kebijakan yang sama atas sumber alam Indonesia lainnya seperti bauksit, batu bara, dan ekspor bahan mentah lainnya. Tak hanya keuntungan dalam bentuk pendapatan, kebijakan Jokowi ini juga membuka banyak sekali lowongan kerja dalam program hilirisasi industri di tanah air beberapa tahun terakhir ini. Ibarat pepatah, masih banyak jalan menuju Roma. Jika dalam banding pun Jokowi kalah, Indonesia tetap akan mendapatkan keuntungan. Dari sisi harga boleh-boleh saja murah, karena yang dijual adalah nikel mentah. Tapi sebagai salah satu negara produsen nikel terbesar di dunia, Jokowi bebas untuk menentukan berapa besaran pajak yang akan dikenakan jika Uni Eropa mau membeli nikel Indonesia.
Indonesia lost nothing jika Uni Eropa nggak mau beli nikel mentah gara-gara pajaknya yang ketinggian. Wong dari awal juga Indonesia melarang mengekspor nikelnya kok. Uni Eropa terus bisa apa? Jokowi kok dilawan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.